Pagi hari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini saya mau mau sharing sama teman-teman. Tapi sebelumnya kami dari garasi taksi, atau mungkin teman-teman sebagian bilang GR4, mengucapkan minal aizin wal faizin walaupun terlambat ya. Jadi mohon maaf atas segala kesalahan yang memang kami perbuat baik sengaja atau tidak sengaja. Teman-teman, banyak yang mau masuk setelah lebaran, tapi mohon maaf sekali lagi kami tidak bisa menghandle banyak teman-teman karena memang tahun ke tahun kita liburnya setelah lebaran agak panjang. Jadi kenapa libur kita lebaran sampai setelah lebaran agak panjang? Karena menurut saya dan teman-teman bahwa libur lebaran ini adalah libur yang jarang kita dapat. Jadi setahun sekali, jadi benar-benar ini kita buat untuk teman-teman supaya bisa bersilaturahmi setelah berjibaku selama setahun untuk bekerja dan merapikan mobil teman-teman. Jadi ini adalah bonus buat kita dan teman-teman mekanik supaya istirahat. Oke teman-teman, saya mau coba bahas sedikit tentang mobil bekas taksi, karena kebetulan kita banyak mobil bekas taksi dan teman-teman banyak yang nanyain untuk mobil bekas taksi. Nah, saya mau coba bahas sedikit pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang banyak banget berseliweran di WA atau di grup. Itu pertanyaannya apa aja yang paling banyak. Jadi yang paling banyak, yang pertama adalah teman-teman nanya, Om, kalau mobil geluduk-geluduk itu estimasi biayanya berapa? Itu yang paling banyak banget nanya di YouTube atau di Facebook atau di WA. Nah, itu perlu saya kasih tahu ke teman-teman bahwa untuk penyakit geluduk-geluduk itu banyak banget faktornya. Ini terutama depan ya, rata-rata kan di depan. Banyak banget faktornya, bisa terot, bisa ball joint, bisa long terot, terus bisa link stabil, bisa rack steer dan lain-lain. Bahkan bisa dari shock breaker. Jadi itu banyak banget komponennya. Nah, enaknya bagaimana? Enaknya lebih baik teman-teman datang ke garasi, nanti kita cek, nanti kita estimasi biaya. Kalau memang estimasi biaya dirasa besar, ada beberapa opsi yang memang teman-teman bisa ambil. Misalnya ada dananya sekian, berarti kita benerin yang urgent dulu. Atau misalnya teman-teman mau rapiin semua juga bisa. Jadi atau teman-teman belum ada dana, nanti setelah ada dana baru dirapihkan. Jadi itu opsinya seperti itu. Nah, terus ada pertanyaan lagi, itu rata-rata habisnya berapa, Om? Nah, kalau kita ngomongin rata-rata, itu rata-rata di 2 juta sampai dengan 2,5 juta. Jadi ada yang cuma 500.000, ada yang 5 juta, ada yang 1 juta, macam-macam, tergantung kerusakannya. Nah, terus kerusakan apa aja yang memang biasanya kita kerjain? Nah, kita kerjain biasanya dari kaki bawah dulu, jadi terot, long terot, ball joint, bos arem, itu yang kita rapihkan. Kalau itu udah rapi baru kita naik ke atas ke shock breaker. Kalau shock breaker misalnya masih bunyi, berarti shock breaker, karet support dan lain-lain. Jadi itu yang banyak teman-teman tanyain di WA atau di grup ya. Terus teman-teman juga banyak nanya masalah cek engine. Nah, itu kan banyak banget mobil-mobil bekas taksi. Nah, rata-rata nanya cek engine kenapa. Rata-rata mobil cek engine untuk Vios Limo atau Yaris, mungkin ini semua untuk mobil, tapi ini kita fokus di Limo dulu. Itu rata-rata sensor knalpot. Jadi sensor knalpot itu ada 2, sensor knalpot bawah sama sensor knalpot atas. Itu rata-rata di situ. Kalaupun nggak ada di situ, itu bisa jadi karena koil mati. Jadi koil mati pun itu akan menyebabkan engine checknya nyala. Nah, itu yang biasa terjadi di kita. Nah, penanganannya bagaimana? Ya pasti di OBD, dicek, di scan, nanti akan kelihatan sensor yang mana yang mati. Walaupun terkadang ketika ada di OBD-nya sensor yang bawah yang mati, ketika kita ganti kadang-kadang itu
engine checknya itu nggak mati. Jadi ketika atasnya diganti baru hilang. Nah itu ada kasus seperti itu. Jadi kasus per kasus. Ada yang koilnya ternyata mati, habis itu ganti langsung selesai. Nah itu yang terjadi. Nah untuk kasus-kasus seperti itu rata-rata dari sensor oksigen sama sensor sensor oksigen atas sama sensor oksigen bawah, terus sama koil, itu rata-rata banget. Nah terus banyak lagi yang nanya masalah kelayakan ya, masalah kelayakan. Nanyanya seperti ini biasanya, Om kalau mobil bekas taksi itu sebenarnya layak apa enggak sih untuk mobil harian? Nah itu banyak banget yang nanya. Menurut kita mobil bekas taksi sesuai harga, layak nggak layak balik lagi masalah harga. Semakin kita beli mobil dengan harga tinggi, maka kemungkinan besar dan seharusnya mobil itu semakin layak. Jadi patokannya sebenarnya dari harga. Misalnya gini, teman-teman pengen mobil Gen 2 tapi dananya misalnya 40 juta misalnya. Tapi ada lagi satu teman punya Gen 2 tapi dananya misalnya 60 juta. Nah, dengan 40 juta teman-teman pasti akan dapat mobil seadanya. Jarang lah misalnya dengan 40 juta mobil pajak hidup, mobilnya rapi, kaki-kaki rapi segala macam. Nah dengan 60 juta teman-teman bisa nyari yang lebih bagus lagi, cari mobil yang bodinya juga bagus, catnya juga bagus, interiornya bagus, mesinnya juga oke. Nah itu seperti itu. Jadi teman-teman ada harga, ada kualitas, itu kemungkinan besar seperti itu. Layak apa enggak ya pasti layak kalau memang mobilnya dirawat ya. Sama aja dengan 60 juta teman-teman bisa nyari mobil yang memang oke, pasti layak. Semua mobil layak, tinggal bagaimana perawatannya. Jadi bukan masalah layak apa nggak layak, balik lagi mobilnya layak secara misalnya inspektor, mobilnya normal semua ya pasti layak. Nah seperti itu ya. Terus banyak lagi yang nanya, ini agak melenceng tadi ya. Sebenarnya saya tadi membahas masalah mobil dulu, ya nggak apa-apa. Terus ada lagi yang nanya nih, masih di bagian kaki-kaki. Kalau belok kanan banyak yang mobilnya bunyi. Jadi misalnya belok kanan atau belok kiri bunyi tek 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 tek. Nah itu masalahnya apa? Nah kalau mobil belok kanan atau belok kiri bunyinya konstan, misalnya tek 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 tek, itu 80% adalah CV join. Itu 80% sampai 90% CV join. Karena temuannya itu seperti itu. Nah, ada bisa jadi dari innernya. Jadi join inner. Kan ada join outer, ada join inner. Tapi 80% adalah join outer. Kalau ada kasus seperti itu ya. Masalahnya ada di mana? Masalahnya satu adalah join outernya rusak atau CV joinnya rusak. Kedua adalah join outernya atau CV joinnya sudah kering gemuknya. Jadi itu masalahnya dua. Tapi dari dua ini 80% adalah join outernya rusak. 20%-nya gemuknya adalah rusak atau gemuknya sudah kering. Biasanya karena bootnya itu kotor biasanya, atau bootnya sudah robek, bukan kotor, udah robek. Nah itu kalau teman-teman kejadian belok kanan atau belok kiri bermasalah, seperti itu. Nah efeknya apa? Kalau teman-teman nggak tanganin, efeknya adalah nanti bisa lepas. Teman-teman ketika belok nggak bisa jalan. Jadi ketika belok putar balik, lepas, tak teman-teman diemin, plek, selesai urusannya. Teman-teman mobil harus didorong atau harus diderek, atau langsung ditangani di tempat. Jadi seperti itu mobil nggak bisa jalan karena as rodanya itu copot. Nah itu pertanyaan yang biasa ada di kita ya, di garasi taksi. Terus pertanyaan lagi yang biasa sering adalah mobil dengung. Nah, mobil dengung di kecepatan tertentu. Nah, itu biasanya apa? Itu banyak banget bertanya, "Mang, mobil saya dengung. Sekian kilometer jadi dengung bla 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 segala macam." Nah, untuk mobil dengung itu biasanya ada berapa ya? Ada 3 faktor lah. Kalau nggak salah kurang lebih 3 nih. Yang pertama adalah dari bearing. Yang kedua adalah dari ban. Nah, yang ketiga adalah dari Dari pelek. Jadi ada ban, ada pelek, ada bearing. Nah, itu biasanya seperti itu. Nah, yang pertama adalah bearing. Ciri-ciri bearing dengung adalah ketika mobil di kecepatan tertentu biasanya semakin parah semakin rendah. Misalnya di kecepatan 40 berarti itu udah parah banget. Baru jalan 20 udah dengung, itu udah parah. Berarti itu kemungkinan bearing. Nah, biasanya kalau bearing itu ciri-cirinya kalau dia makin jalan makin kencang, dia makin kencang. Itu bearing, makin jalan makin kencang, suaranya makin kencang. Jadi Nyung apa namanya,
ngung gitu loh, dengungnya makin kencang. Itu dari bearing, biasanya seperti itu. Teman-teman caranya bagaimana? Paling gampang teman-teman dongkrak, habis itu pegang shock breakernya, teman-teman puter bannya. Setelah itu teman-teman tinggal rasain bergetar apa enggak. Rasainnya sama yang sebelahnya atau yang lain yang enggak berasa. Tapi paling gampang seperti itulah. Kalau teman-teman jalan itu udah kemungkinan teman-teman dari bearingnya. Ya teman-teman kalau ada kasus gitu tinggal ke bengkel aja, tinggal dianalisa sama bengkel, pasti insya Allah ketemu. Gampang lah kalau bearing. Terus yang kedua adalah dari bannya, kasus dengung ya dari bannya. Bannya biasanya mesti di balance. Jadi bannya mesti di balancing. Jadi balannya nggak lurus, jadi dia nggak napak lah kalau bahasanya balancing itu. Jadi bannya tuh nggak lurus, jadi dia ngegibeg lah, apa ya bahasa ya, pokoknya nggak lurus lah. Jadi ketika dia kecepatan tertentu dia dengung. Nah, ciri-cirinya apa? Kalau untuk mobil yang balancing ini semakin kencang biasanya dia hilang. Jadi biasanya hilang. Kalau rata-rata kalau yang nggak di balancing makin kencang makin hilang. Jadi teman-teman ciri-cirinya beda sama bearing ya. Kalau bearing makin kencang makin kencang, kalau dari balancing makin kencang biasa makin hilang karena napaknya dia semakin nggak napak. Tapi di kecepatan tertentu dia akan bunyi. Kecepatan misalnya 80, dia hajar terus sampai 100 sampai 120, kadang-kadang hilang. Tapi ini kasus per kasus ya, bisa jadi nggak hilang. Tapi kurang lebih rata-rata seperti itu. Nah terus yang ketiga adalah dari segi pelek. Nah ini juga faktor utama, faktor yang bisa menyebabkan dengung. Jadi apa ya? Jadi dari dia hampir sama kayak balance lah, kayak balancing, dan itu agak getar juga biasanya kalau dari pelek. Jadi agak apa? Tapi ini jarang kalau dari ban. Rata-rata lebih ke getar. Tapi ada kasus yang dari ban itu juga jadi dengung. Mungkin dia karena ban jadi otomatis dia lari ke napaknya tuh nggak napak lah. Mungkin kemungkinan seperti itu. Tapi ini jarang. Tapi ada kasus seperti itu. Nah itu pertanyaan selanjutnya. Terus pertanyaan selanjutnya lagi di masalah kebanyakan kalau mobil-mobil bekas taksi ini terutama Gen 1 ya. Gen 1 itu kalau Gen 1 itu masalah di RPM. Nah jadi sebenarnya ini mau Gen 1, Gen 2 masalah di RPM. Nah untuk RPM ini kalau Gen 1 itu lebih ke idle speednya. Rata-rata ke idle speed itu sudah bermasalah. Jadi ISC bukan idle speed, ISC-nya bermasalah, jadi rata-rata itu harus diganti. Tapi bisa di bypass, bisa nanti garasi taksi bisa melakukan bypass, itu banyak yang nanya juga. Jadi dia ketika dia AC naik, ketika AC dinyalain itu dia nggak jadi mobil itu bergetar, jadi dia nggak mau main. Harganya berapa? ISC itu kisaran harga di 700-800 kalau nggak salah, saya lupa. Agak lumayan mahal tapi memang harus ori. Kalau yang KW-KW ya untung-untungan, bisa jadi bagus, bisa jadi enggak. Nah itu untuk yang mobil. Jadi nah terus untuk kasus seperti ini paling gampang bagaimana? Ya paling gampang tune up dulu. Teman-teman tune up, teman-teman terus ganti oli segala macam, kalau perlu injektor, full pump segala macam, jalurnya dulu dirapihkan. Jadi jalurnya dirapihkan baru teman-teman bisa ke yang lain. Jadi kalau jalur yang dasarnya nggak dirapihin, teman-teman nggak bisa kita ngurusin yang lain. Jadi jalur dasarnya dirapihin baru kita dapat penyakitnya. Oke, apalagi yang biasa banyak teman-teman tanyain, yang paling banyak ditanyain juga masalah di radiator. Jadi radiatornya airnya sering habis. Nah ini paling banyak juga masalahnya. Radiatornya habis. Kenapa radiatornya sering habis padahal nggak bocor? Nah itu paling banyak. Kalau bocor kan gampang, nah, jadi dia nggak nanya lagi. Paling banyak dari customer seperti itu. Jadi ada dua kemungkinan untuk air radiator habis. Yang pertama adalah memang bocor. Yang kedua adalah yang pasti bocor ya, kalau air radiator habis pasti bocor. Tapi maksudnya bocornya yang kelihatan di luar sama di dalam. Yang pertama pasti bocor dari jalurnya, di luar mesin ya. Misalnya selangnya bocor atau radiatornya bocor. Tapi bocornya masih halus masih halus. Jadi saking halusnya ketika dia berhenti dia nggak akan bocor. Tapi ketika dia panas dia bocor. Tapi masih bocornya itu berbentuk uap. Kenapa? Contoh gini, kalau
air mendidih itu, ketika misalnya di atasnya kita kasih bolongan, dia keluarnya nggak akan air, tapi dia keluarnya uap, tapi airnya akan habis. Nah, itu salah satu kebocoran yang sangat sulit dideteksi ya sama tim. Jadi tapi itu bisa. Biasanya kalau teman-teman nyari kebocoran seperti itu, teman-teman lihat dari sekeliling jalurnya itu ada warna putih apa enggak. Kalau ada warna putih itu biasanya jalur yang bocornya. Memang nggak akan merembes, dia nggak akan turun ke bawah karena dia nggak terlalu besar. Terus yang kedua adalah dari silinder head yang sudah melenting. Nah, silinder jadi head ya, mesin atas yang sudah melenting. Itu biasanya terjadi karena pernah overhead. Jadi pernah overhead otomatis dia jadi melenting. Nah, terus air tuh habis tanpa nggak ketahuan. Nah, itu mesti cepat ditanganin karena lama-lama kalau nggak ditanganin itu akan melenting dan kena mesin. Kalau nanti mesinnya sudah kena air, kecampur oli, ya agak lumayan bermasalah. Jadi kalau penanganannya nggak tepat, turun mesin total, semua pada bengkok, jadi agak bermasalah. Teman-teman silakan mampir garasi taksi untuk memastikan bahwa mobilnya aman. Oke teman-teman, kayaknya sementara seperti itu. Nanti kita coba buat lagi listnya biar lebih lengkap. Ini kebetulan video percobaan saya tentang masalah-masalah yang ada di mobil limo bekas taksi. Teman-teman silahkan request pertanyaannya, nanti saya rangkum dan nanti saya coba sharing sama teman-teman mekanik, kira-kira ini masalahnya di mana. Nanti saya informasikan ke teman-teman supaya teman-teman punya gambaran biayanya berapa, terus penanganannya bagaimana. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit sharingnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.